Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Prodi Kewirausahaan. NIM saya adalah 2019-22-11001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kota Tangerang, yaitu kota kelahiran sendiri, di mana ada para pemimpinnya Wali Kota Tangerang yang bernama Bapak Haji Arif Firmansyah yang lahir pada tanggal 23 April 1977, di mana dia lahir di suatu klinik milik orang tuanya di Karawaci, dan beliau sudah menjabat sebagai Wali Kota Tangerang sudah hampir 2 periode. Terus beliau juga selain menjabat sebagai wali kota Tangerang, beliau juga memiliki usaha-usaha lainnya seperti dia memiliki punya rumah sakit yang bernama Sari Asi yang berada di Karawaci dan lain-lain. Terus yang kedua ada dari Wakil Wali Kota Tangerang, yaitu Bapak Haji Sahrudin. Beliau lahir pada tanggal 6 November 1961. Terus juga beliau sudah ikut berkecimpung dalam dunia pemerintahan sudah lama. Sejak remaja dia sudah ikut dalam pemerintahan tersebut, dan beliau sebelum menjabat sebagai wakil wali kota, beliau menjabat sebagai camat di Pinang, dan beliau adalah kebetulan juga saudara saya sendiri. Terus selanjutnya mungkin saya akan langsung ke sejarah berdiri Kota Tangerang atau sejarah kenapa harus nama kota ini Tangerang. Berdirinya Kota Tangerang tidak lepas dari sejarah perjuangan Kesultanan Banten melawan kolonialisme Belanda. Nama Tangerang yang menunjuk kepada suatu daerah yang berada di bantaran Sungai Cisadane sekarang juga sebagai ikon Kota Tangerang, yang dahulu dikenal dengan nama Untung Jawa. Lahir dari beberapa kejadian pada masa lampau, akhirnya resmi disebut Tangerang. Terus sejarah mencatat lahirnya Tangerang bermula dari sebutan kepada sebuah bangunan tugu berbahan dasar bambu yang didirikan oleh Pangeran Sogiri, putra Sultan Ageng Tirta dari Kesultanan Banten. Tugu tersebut terletak di bagian barat Sungai Cisadane yang diyakini saat ini berada di wilayah Kampung Gerendang oleh masyarakat sekitar. Bangunan tugu tersebut, tengger atau tengger, yang di dalam bahasa Sunda berarti tanda atau penanda, sesuai dengan julukannya. Fungsi dari tugu tersebut memang sebagai penanda pembagian wilayah antara Kesultanan Banten dengan pihak VOC Belanda. Mungkin itu sejarah singkat kenapa harus ada nama Tangerang. Mungkin saya akan langsung masuk ke wisata kuliner di Kota Tangerang. Yang pertama ada dari Pasar Lama. Nah, Pasar Lama ini juga sudah lama berdirinya sejak tahun 1900-an. Terus juga sampai sekarang dia masih berdiri, bahkan semakin ramai dan makin banyak pedagang-pedagang yang memasuki dagangannya ke Pasar Lama tersebut. Biasanya Pasar Lama ini ramai pada jam-jam antara habis maghrib atau isya dan pada malam minggu. Itu ramai dan padat, dan kendaraan tidak diperbolehkan masuk selain pejalan kaki. Dan di Pasar Lama tersebut juga menyediakan berbagai macam makanan seperti kebab, sate ayam atau sate ular juga bahkan ada di sana. Terus juga bubur ayam dan lain-lain macam-macam ya, makanan tradisional Tangerang juga ada di sana. Terus juga kopi shop juga banyak di sana. Dan mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang wisata kuliner laksa, di mana tempat ini adalah tempat yang juga sudah berdiri lama di Tangerang. Terus juga ini juga salah satu ikonik makanan dari Kota Tangerang, yaitu laksa. Terus juga di sini tepatnya di Jalan Veteran ya tempatnya. Dan mungkin di sini juga 24 jam bukanya, jadi tidak pernah tutup. Dan yang selanjutnya ada dari Nasi Jagal. Nasi Jagal ini terletak di daerah Kabupaten Tangerang, lebih tepatnya sebelum pintu air. Nah, di situ. Terus juga nasi jagal ini juga berisi rempah-rempah seperti daging dan lain-lain. Pokoknya banyak varian rasanya di sana, dan juga tempatnya lumayan enak dan bukan hanya perorangan yang menjual di sana. Terus selanjutnya saya akan masuk ke wisata tempat. Yang pertama adalah Jembatan Kaca. Nah, Jembatan Kaca ini adalah bukan salah satu milik leluhur kita, tetapi emang Jembatan Kaca ini sengaja dibangun oleh pemerintah untuk menjadi salah satu ikonik wisata Kota Tangerang juga.
Terus selanjutnya ada dari Kampung Beklir. Nah, Kampung Beklir ini juga menjadi wisata destinasi, yaitu kampung yang dimana berisi tembok rumahnya itu dicat-cat atau di berbagai varian kreativitas ada di sana. Terus juga Kampung Beklir terinspirasi dari Kota Malang yang dimana di sana juga ada kampung yang diwarnai dengan cat-cat yang menarik dan lain-lain. Nah, terus yang selanjutnya ada Masjid Al-Azam. Nah, Masjid Al-Azam ini adalah tempat beribadah yang lumayan apa ya disebutnya ikonik juga di Kota Tangerang, di mana tempat ibadah ini juga menjadi salah satu terbesar di Kota Tangerang dan mungkin Kak kubahnya itu terbesar di dunia. Selanjutnya ada dari Taman Potret. Taman Potret ini juga sebenarnya bukan peninggalan leluhur kita, itu memang sengaja pemerintah buatkan untuk menjadi destinasi wisata. Di sana juga tempat potret itu memiliki budaya-budaya Tangerang juga yang bisa dipelajari di sana. Pokoknya di sana itu ada budaya-budaya Tangerang yang bisa kita pelajari di sana. Selanjutnya ada dari, nah ini tempat untuk Car Free Day di Tangerang, lebih tepatnya ada di Jalan Veteran juga, yaitu sejajar dengan wisata kuliner laksa tadi. Pokoknya sejajar dengan jalan itu. Di sini juga pohon-pohonnya masih asri, masih banyak yang tumbuh dan jalanannya juga lumayan enak. Jadi kalau misalnya Car Free Day, saya dan teman-teman saya juga di situ. Selanjutnya Danau Cipondoh. Nah, Danau Cipondoh ini adalah peninggalan leluhur kita dari zaman ke zaman itu sudah ada Danau Cipondoh. Bahkan dahulu itu sempat mencapai 2 hektar danaunya itu, tapi sekarang sudah menyusut, menyusut dan menyusut dan semakin kecil. Tetapi untuk danau itu sendiri, untuk danau sendirinya itu masih bagus, lumayan bagus, masih asri, di mana pepohonan juga masih banyak di sana. Dan wisata-wisata kuliner juga ada di sana, wisata penyedia jasa booth bebek itu juga masih ada dan booth-booth lainnya. Dan selanjutnya ada Ocean Park BSD. Nah, ini juga salah satu tempat berenang atau swimming pool terbesar di Tangerang, di mana terletak di kota BSD. Terus di sini juga banyak varian, maksudnya eh perosotan-perosotan yang emang mengadrenalin kita lah. Terus selanjutnya ada, nah mungkin kita akan sedikit membahas kampus terkenal di Tangerang. Seperti yang kota lainnya juga Tangerang memiliki kampus seperti BINUS, UMN juga. UMN itu Universitas Multimedia Nusantara. Terus ada UNIS, UMT, UPH juga. Pokoknya di terus juga Universitas Gunadarma. Di Tangerang juga memiliki beberapa kampus terkenal seperti kota yang lainnya. Terus selanjutnya saya akan memasuki grup grup band terfavorit atau terkenal, yang paling terkenal di Kota Tangerang itu The Cat Police. The Cat Police sebuah unit musik rock untuk senang-senang dari Tangerang. Nah, ini juga salah satu band rocker dari Tangerang. Band ini mengkombinasikan berbagai unsur musik tahun 60-an sampai tahun 90-an dengan pendekatan eksperimental dan nuansa raw dengan penulisan lirik ala postmodern. Terus band ini juga dibentuk pada tahun 2008 dan telah melewati beberapa fase perubahan formasi sampai vakum dan hingga 2015 dengan formasi terakhirnya yang dimana ada Zaki sebagai vokalis, ada Jack sebagai gitar, ada Odong sebagai bass, ada Dio sebagai keyboard, dan ada Son Haji sebagai drum dan lain-lainnya, dan masih ada beberapa personel-personel lainnya di dekat Police. Terus juga untuk lagu-lagu yang lumayan terkenalnya itu ada, yang pertama ada dari The Cat Police yang berjudul What They Do in the Summer. Itu di YouTube, di platform YouTube sudah mencapai 500.000 view. Dan ada juga dari Nabi Urban, Heroinis Semotika. Dan selanjutnya adalah Gordamiati. Gordamiati adalah suatu tempat untuk warga Tangerang untuk berolahraga, tepatnya untuk ya bermain futsal atau badminton atau basket juga. Terus di sana juga sering sekolah-sekolah seperti negeri mengadakan kompetisi dan melakukannya di Gor Damiati seperti tanding futsal, tanding basket, dan badminton. Dan selanjutnya ada alun-alun Kota Tangerang, di mana itu juga tempat sarana untuk berolahraga bagi para
rakyat Tangerang dan lain-lainnya. Di sana juga ada trek larinya dan masjid juga ada. Pokoknya tempat berolahraga ada di alun-alun dan di Gor Damiati. Terus selanjutnya ada Bandara Soekarno-Hatta di mana itu dimiliki oleh Kota Tangerang, terus juga di sana bertepatan dengan perbatasan antar Jakarta dan Tangerang juga. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kebudayaan di Kota Tangerang. Yang pertama ada dari Lenggang Cisadane. Tarian Lenggang Cisadane sendiri merupakan perpaduan unsur budaya yang ada di Kota Tangerang, seperti budaya Sunda, Jawa, Betawi, Cina, dan Arab, dan budaya lainnya. Selain alat musik gamelan, di dalamnya juga terdapat alat musik yang digunakan pada musik Marawis. Lengkap dengan lagu-lagu Marawisnya. Tarian Lenggang Cisadane ini merupakan proses pembentukan harmonisasi musik, tata busana dan gerak yang dipadukan menjadi suatu tarian yang indah dan mencirikan budaya Kota Tangerang. Tarian ini dibawakan 13 orang yang mencirikan jumlah kecamatan di Kota Tangerang, seniman dan budaya kota lainnya. Dan mungkin terus ada beberapa lagi, itu ada dari Gambang Kromong. Gambang Kromong atau ditulis Gambang Kromong adalah sejenis orkes yang memadukan gamelan alat-alat musik Tionghoa seperti sukong, tehyang, dan konghangyan. Disebut gambang kromong karena diadopsi dari nama dua buah alat perkusi yaitu gambang dan kromong. Awal mula terbentuknya orkes gambang kromong terlepas dari prakarsa seorang pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkat Belanda bernama Ni Hong Kong pada masa jabatan 1736-1740. Nah, mungkin itu saja presentasi atau promosi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ingin, semoga kalian tertarik dengan presentasi saya dan semoga kalian bisa mengunjungi kota saya. Tapi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.